Salam, selamat malam, kasih-kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita kembali lagi dalam ibadah Secret Prayer di Miracle on Tuesday. Nah, puji nama Tuhan, kita kembali lagi dapat bertemu, dapat berjumpa malam ini, mau mendengarkan sharing firman dan juga kesaksian yang sangat luar biasa juga tentunya. Dan malam ini dilayani oleh hambanya, Pastor atau Pendeta Stefanus Wijaya dan Ibu istri tercinta Pastor Chen Li Hua. Beliau adalah founder SOS Global Ministry. Ya, benar ya. Dan ini di bidang pelayanan, melayani orang sakit atau orang-orang yang butuh kekuatan dan dimuridkan dan diutus menjadi berkat ya untuk kotanya. Beliau sangat luar biasa ya sebagai founder SOS Global. Nah, di sini terima kasih kasih-kasih Tuhan yang sudah hadir, yang sudah mengikuti, yang sudah join malam ini. Jangan lupa dibantu sharekan linknya atau juga mungkin diajak teman-temannya ya yang mau ikut bergabung. Semoga mendapat berkat firman Tuhan dan juga kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Dan sebelum kita memulai, kita akan doa pembuka dulu oleh Ibu Susan. Silakan Ibu Susan. Oke, terima kasih Michelle. Kasih Tuhan, kita mau sehati sepakat untuk berdoa terlebih dahulu. Oh, ratakara syakarala pataka syikarala masih. Terima kasih Tuhan, segala pujian, syukur, hormat, kunaikan bagimu Tuhan. Biarlah Tuhan pada malam yang indah ini Tuhan, Kau kumpulkan kami Tuhan, kekasih-kekasih-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya dengan yakin Tuhan Yesus, bahwa apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, Pastor Stefanus Wijaya beserta dengan istri, menjadi surat yang terbuka bagi kami semua Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan bahwa rencana-Mu begitu indah dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Biarlah apa yang terjadi saat ini Tuhan terhadap kasih-kekasih kami saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus Engkau akan berikan kekuatan, Engkau akan berikan jalan keluar Tuhan. Apa yang terjadi pada kekasih-kekasih kami pada saat ini Tuhan. Tuhan, kami mohon tuntunan-Mu Tuhan, kami memerlukan Engkau sendiri Tuhan, yang menuntun dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Roh Kudus Kau curahkan Tuhan, di mana saat ini hamba-Mu berada Tuhan, Kau akan urapi Tuhan untuk menyampaikan Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan. Suami istri Tuhan sungguh-sungguh boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, kalau kami boleh memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau Tuhan, pakai pemuji Bro Erik Tuhan Yesus untuk memuliakan, mengagungkan Engkau Tuhan Yesus. Urapi Tuhan setiap apa yang akan dipujikan Tuhan. Dan kami semua di tempat ini Tuhan, mendapat berkat-Mu Tuhan, mendapatkan kelegaan, mendapatkan jalan keluar Tuhan. Dan khususnya Tuhan, kami akan menerima janji-janji-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, Engkau akan tolong Tuhan untuk sinyal wifi, segala situasi apapun Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan yang menolong kami dan menjauhkan dari kekacauan, menjauhkan dari hal yang tidak kami inginkan Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus saat malam ini. Kami siap untuk diberkati. Kami terima Tuhan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari kekasih-kekasih Tuhan yang sudah diberkati bersama saya katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Silakan Michelle. Oke, baik. Terima kasih Bu Susan sudah menghantarkan kita dalam doa pembukaan malam ini untuk memulai ibadah malam ini. Dan kasih Tuhan, mari kita buka hati dan pikiran kita untuk menyambut pujian dan penyembahan dengan penuh sukacita. Silahkan Bro Erik. Shalom semuanya. Siapa dari kita yang masih semangat mau mencari hadirat Tuhan? Mari lipat tanganmu, pejamkan kedua matamu, mari mencari hadirat Tuhan bersama di malam hari ini. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menyembahmu
kumpulkan kami untuk bersama kami dapat memuji, menyembah, meninggikan Engkau Tuhan. Mari Kau jawab setiap kerinduan hati kami ini Tuhan. Biar mujizat-Mu nyata di hidup kami. Kami percaya di Miracle on Tuesday ini kami mengalami terobosan, kami mengalami miracle, mujizat-Mu Bapa. Kami mengalami supranatural miracle ini Tuhan, bahwa kami lebih dekat lagi ke hadirat-Mu Yesus. Bahwa kami sucikan, kuduskan, layakkan kami untuk dapat menghampiri tahta-Mu. Mari setiap pribadi dengan pribadi berfokus dalam hadirat Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di saat kami menyembah, Roh-Mu yang bekerja mengatasi setiap masalah kehidupan kami Tuhan. Hanya satu kerinduan kami, untuk duduk dekat mencari wajah-Mu Bapa. Thank you Jesus, thank you Jesus. Sembah
kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku ya Bapa, ku pandang kekudusan-Mu. Ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan, karena kami tahu hanya Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan yang layak kami sembah. Tiada nama lain di muka bumi ini yang layak kami sembah selain Engkau Bapa. Biarkan puji-pujian, biarkan penyembahan kami naik sampai ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mengatakan bahwa hanya Engkaulah Tuhan. Selamanya Engkau tetap Allah kami. Apapun yang terjadi di hidup kami, kami mau mengatakan hanya Engkaulah alasan kami untuk hidup. Mari setiap kekasih Tuhan, bangun imanmu, bangun keintimanmu dengan Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak berselami
lagu ini menjadi pengakuan kami terhadap-Mu Tuhan. Biarlah lagu ini menjadi pengakuan dari hati kami bahwa hanya Engkau Tuhan yang terbesar. Hanya Engkau yang kami percayai Tuhan. Bahwa kami tahu apa yang kami lakukan malam hari ini tidak akan kembali menjadi sia-sia. Karena kami tahu kami menyembah Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Mari setiap kekasih Tuhan nyanyikan dengan iman. Nyanyikan lebih sungguh-sungguh lagi dengan iman. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kau tetap Mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Yesus Tuhan. Mari berikan tepuk tangan, sorak-sorai kemenangan. Yes, terima kasih Tuhan. Bawa kami lebih jalan lagi Tuhan. Bawa kami lebih jalan lagi Bapa. Kami mau selamanya memuji, menyembah, mengagungkan, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Mari setiap kekasih Tuhan, setiap kekasih Tuhan yang bisa berbahasa roh mulai berbahasa roh. Yang belum bisa berbahasa roh katakan haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya.
ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari beri tepuk tangan buat Raja kita. Oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari berikan tepuk tangan lagi yang terbaik buat Tuhan. Engkau ku sembah, kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari katakan hanya Engkau Tuhan, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Kau ku sembah, oh Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, mari katakan kau yang terindah, pulihkanku. Mari angkat tanganmu kekasih-kekasih Tuhan. Ya Tuhan, Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Katakan seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat worship malam hari ini. Kami percaya apa yang kami naikkan, apa yang kami nyanyikan, naik sampai ke hadapan-Mu di surga Tuhan. Kiranya Engkau disenangkan atas setiap pengagungan yang setiap anak-anak-Mu nyanyikan Bapa. Terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat waktu yang sudah Kau berikan ini Tuhan. Kini tiba waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu. Pakai setiap kami untuk menjadi rema bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau membuka hati kami untuk firman-Mu. Kiranya hati ini Kau sirami Tuhan, supaya dari hati kami dapat berkembang, bertumbuh, dan menjadi berkat. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Mari setiap kita yang sudah diberkati bersama katakan, amin, amin, amin.
Beri tepuk tangan lagi yang terbaik buat Tuhan. Saya serahkan kembali ke host. Oke, puji nama Tuhan, luar biasa. Kasih-kasih Tuhan, ada sukacita malam ini, pasti ya, karena kita sudah dipimpin oleh Bro Erik memuji muliakan nama Tuhan dengan luar biasa, dengan hati yang sukacita, dan kita juga mengucapkan tim Secret Prayer untuk hambanya yang sudah melayani malam ini menyempatkan waktu, dan juga untuk yang lainnya, kasih-kasih Tuhan yang sudah ikut gabung dan sudah on cam. Kita sebentar lagi juga akan menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan dari hambanya Pak Pendeta Stefanus ya, dan juga kesaksian oleh istri tercinta Pastor Chen Li Hua. Semoga nggak salah ya dalam penyebutannya. Beliau ini adalah founder dari Hua ya, founder SOS Global Ministries. Nah, nanti bisa dikenalkan lagi untuk lebih lanjutnya ya. Oke, kasih-kasih Tuhan, mari kita sambut firman-Nya, dan hambanya akan menyampaikan firman-Nya malam ini. Silahkan. Shalom. Shalom semuanya, boleh kita lambaikan tangan kita? Ya, semuanya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Mungkin host bisa memberikan respon. Apakah suara saya dengar? Jelas hambanya. Ya. Oke, ya, puji Tuhan. Kalau sudah jelas, mari pastikan semuanya senyum. Ya, semuanya tersenyum, bersukacita seperti pujian worship tadi, membawa kita ke hadirat Tuhan, dan sukacita melimpah memenuhi hati kita. Ya, mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini kami boleh berdiam diri di hadapan-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pertolongan dan kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Boleh kita lambaikan tangan kita semuanya di dalam Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih buat Secret Prayer yang luar biasa, yang hari ini mengadakan ibadah melalui online. Tetapi kita melihat, di tengah-tengah kondisi onsite itu hanya yang datang lokal saja. Kalau kita buat di Surabaya, otomatis orang Surabaya yang datang. Kalau dibuat di Jakarta, Jakarta yang datang. Surabaya tidak bisa ikut. Tetapi dengan online, seluruh dunia bisa ikut. Ada sahabat saya dari Perancis datang. Ya, kita sambut sahabat kita dari Perancis ya. Ya, ada Perancis dan juga dari Belanda, Bu Lili ya. Buat teman-teman kita ada yang dari seluruh Indonesia, kota-kota yang ada. Kita senang sekali hari ini berkumpul, dari Singapura juga boleh ada. Inilah keadaan di mana kita boleh mengucap syukur dengan berbagai kota, berbagai bangsa untuk memuji nama Tuhan. Saudara, itulah kita ucapan syukur hari ini kita boleh berkumpul dari berbagai kota, berbagai bangsa untuk kumpul pada hari ini. Dan Timor Leste juga ada, saya lihat ya, puji Tuhan. Mari kita akan masuk ke firman Tuhan. Perkenalkan diri dulu, saya Stefanus Wijaya. Saya lahir di Surabaya, besar di Jakarta, dan baru di Singapura. Saya tinggal di Singapura baru 16 tahun. Ya, saya bersama istri dan anak saya. Istri saya Pastor Chen Ivoa yang akan bersaksi, dan nanti anak saya bernama Stephen, usianya 26 tahun. Dan boleh membantu kami dalam pelayanan. SOS adalah sahabat orang sakit, bukan sahabat orang shopping. Ya, dan didirikan di Singapura, dan tahun ini kita merayakan ulang tahun yang ke-15, dan kita rayakan dengan conference dan juga HUT yang ke-15 di Makassar. Bagi saudara yang mau ikut, kita undang di acara HUT-nya tanggal 14 di Makassar di Hotel Pinisi. Bagi saudara boleh ikut, nanti bisa hubungi saya atau panitia host tempat ini. Kita boleh bersama-sama bersyukur buat pekerjaan Tuhan. SOS mempunyai menara doa Senin sampai dengan Sabtu, Minggu off. Satu hari 5 kota. Ada 30 kota yang berdoa. Jadi saudara punya beban-beban berdoa, boleh bergabung dengan kami. Ada 30 kota. Selama 1 minggu, Senin sampai Sabtu, berdoa bersama. Ada jam-jam tertentu, yaitu jam 6 pagi, jam 10, jam 1, jam 4 sore, dan jam 6 sore. Dan terakhir,
jam 9 untuk bahasa asing, artinya Pakistan, Nepal, atau jam 12 malam untuk Belanda, ya karena perbedaan waktu. Dan SOS mempunyai 10 rumah singgah yang ada di Makassar, Palu, Medan, Batam ada 2, Malaka Malaysia, Purwokerto, Semarang, dan Madiun yang baru saja diresmikan kemarin. Itu yang kita kerjakan. Kita juga punya 7 stasiun program radio dari Senin sampai Sabtu, di mana firman-Nya disampaikan dan kesaksian-kesaksian tentang perbuatan Tuhan yang besar diberitakan. Dan SOS boleh mempunyai di 100 kota di seluruh dunia, 50 di Indonesia, dan 50 lagi di luar negeri. Itulah sekelumit perkenalan tentang SOS yang boleh kita belajar bersama. Apa arti SOS? Sahabat orang sakit. Saudara, mari kita akan belajar hari ini bagaimana kita melayani orang sakit. Itu yang saya mau bagikan. Bagaimana kita mau menjadi sahabat orang sakit. Karena orang sakit itu mempunyai beban yang berat. Saudara, mereka pergumulannya sakit. Oke. Saya ingin memberikan pertanyaan. Orang dunia berkata sehat itu mahal. Tapi saya bilang salah. Yang betul adalah sakit itu mahal. Sehat itu anugerah. Kalau engkau punya tubuh yang sehat, itu anugerah. Di mana kita boleh mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Terus kedua, kita boleh melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidupanmu. Kalau saudara tahu di Mount Elizabeth di Singapura, saya suka pelayanan di rumah sakit yang ada di Singapura. Mereka betul-betul memerlukan dukungan doa karena penyakitnya sudah cukup berat, tetapi bisa biayanya cukup mahal, dan mereka kondisi yang terakhir. Saudara, biarlah hari ini kita mau peduli kepada orang sakit. Ada banyak beban-beban berat mereka yang sedang mereka hadapi. Kalau engkau diberi tubuh yang sehat, itu anugerah Tuhan. Kalau diberi tubuh yang sehat, itu kebaikan Tuhan. Kalau engkau diberi tubuh yang sehat, itu waktunya engkau menjadi berkat untuk menolong yang lain. Oke, hari ini kita akan belajar beberapa poin. Saya beri judul hari ini juga Super Team. Silakan Pastor Iva boleh menjelaskannya, menyampaikan. Oke, sambil tampil slide ada mau ikut pastor dari Makassar. Oke, puji Tuhan. Tolong dibalas chattingnya ya. Oke, hari ini judul tema saya Super Team ya. Ya inilah sahabat orang sakit. Mari kita lihat selanjutnya, slide selanjutnya. Markus 2 ayat 1 sampai 12. Saya akan membacakan buat saudara. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pun pintu tidak. Sementara ia memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Lanjut. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya. Karena orang banyak itu selalu mereka buka. Lalu mereka membuka atap di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Lanjut. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ayat 8. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalan." Ayat 10. Tetapi supaya mereka tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya,
yang begini belum pernah kita lihat. Ya, saya ingin menutup pembacaan firman Tuhan dengan kalimat yang terakhir. Yang begini belum kita lihat. Boleh kita sama-sama katakan 1, 2, 3. Yang begini belum pernah kita lihat. Kalau dibikin satu kata apa? Wow. Sama-sama katakan wow, wow. Ya, saudara, kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Sehingga banyak orang takjub melihatnya dan berkata, yang begini nih belum saya lihat. Wow, wonder of wonder. Keajaiban demi keajaiban. Saudara, mari hari ini kita akan melihat poin-poinnya. Yes. Ada orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong 4 orang. Saudara, di sini kita menemukan S yang pertama, setujuan. 4 orang itu sepakat bersama-sama mengatakan, yang satu, kita bawa semuanya ini, satu tujuan, dibawa kepadanya. Huruf besar, artinya Tuhan Yesus. Penting sekali dalam sebuah pelayanan, kita harus mempunyai sebuah tujuan yang sama. SOS adalah sebuah pelayanan yang bergandengan tangan untuk membawa orang sakit kepada Tuhan Yesus. Bukan kepada pendeta, bukan kepada gereja, bukan kepada dukun, atau sebagainya. Dibawanya ke siapa? Ke Tuhan Yesus. Tujuannya apa? Memuliakan nama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kuasa Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Bukan kuasa manusia, bukan perbuatan manusia, tapi kuasa Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, oleh kuasa-kuasa bilu-bilunya engkau sembuh. Saudara, kita menemukan ada kuasa di dalam nama Yesus. Biar hari ini kita mempunyai tujuan, yaitu S yang pertama, dibawa ke Tuhan Yesus. Kalau kita membawa misalnya penandu itu ada 4, ada yang mau ke dukun, ada yang mau ke rumah sakit, atau ada yang orang pintar, atau bawa ke Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Mereka berjalan dengan masing-masing tujuan, akibatnya apa? Mengakibatkan jatuhnya orang lumpuh itu. Karena mereka bubar jalan. Sehingga tandu itu menjadi rusak dan menjadi copot. Karena yang satu ke kanan, satu ke kiri, satu lagi ke belakang, ke depan, dan kacau. Tetapi hari ini kita melayani orang sakit dengan tujuan dibawanya kepada Tuhan Yesus. Saudara, orang sakit ini adalah sebenarnya ladang yang sudah menguning. Saya banyak berjumpa dengan orang yang sukses, banyak uang. Pak, ayo Pak kita berdoa. Maaf saya meeting, maaf saya sibuk, maaf saya harus banyak agenda yang harus saya kerjakan. Selalu ditolak dengan berbagai alasan. Tetapi sebaliknya, saudara, pada waktu saya melayani orang sakit, apalagi mereka ada di ICU, saudara, apa yang terjadi? Mereka telepon, Pak Pendeta, tolong doakan. Mama saya sedang di ICU, sedang kritis. Mereka begitu respon, membuka diri, dan mau didoakan, saudara. Satu kali saya melayani orang sakit, ada tim yang kita layanin di kamar. Ada 4 kamar. Satu ruangan dengan 4 kamar. Satu orang pasien saya layanin, saya doakan, udah selesai. Pak, itu ada orang baru, Pak. Coba Bapak layanin. Saya layanin. Pak, saya pendeta, mau mendoakan Bapak. No, saya nggak mau. Saya nggak mau. Oh ya udah. Saya akhirnya mengundurkan diri. Oke, nggak apa-apa. 3 jam kemudian, teman yang saya doakan, yang mau didoakan itu, telepon saya. Pak, kamar sebelah saya minta didoakan. Pak, tolong datang, Pak. Loh, tadi kan saya doakan, tapi dia menolak. Tidak, Pak. Sekarang dia mau. Loh, kok mau? Tadi saya datang mau doakan, ditolak. Loh, enggak, sekarang mau. Bahkan minta Bapak cepat datang. Segera Bapak diperlukan. Kenapa? Iya, Pak. Tadi dokternya datang, barusan kasih tahu. Dokter bilang vonis dokter mengatakan, usia Papa kamu tinggal seminggu lagi. Di situ saya dengar, langsung saya datang. Dan pada waktu saya datang, mereka mau menerimanya. Dan mau menerima Tuhan Yesus. Dan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Saudara, ini artinya apa? Tujuan kita dibawa kepada Tuhan Yesus. Dialah tabib yang ajaib. Saya banyak melayani pasien. Mungkin tengah-tengah kita ada Pak Petrus, ya, saya undang dia. Apakah hadir? Kalau hadir boleh memberikan kesaksian. Saudara, dia divonis dokter sakit, saudara. Dokter sudah angkat tangan secara medis. Bahkan di ruang ICU, ISDU, di bawahnya ICU,
Dia di situ mengalami kondisi yang lemah. Dan hari itu istrinya memberikan tantangan untuk terima Tuhan Yesus. Dan bukan tantangan terima Tuhan Yesus, tetapi juga tantangan untuk dibaptis. Dan hari itu juga istrinya telepon ke saya, Pak, suami saya mau dibaptis. Oh siap. Dia bilang 1 jam lagi saya berangkat. Dan apa yang terjadi, saudara? 1 jam kemudian di ruang SDU, semacam ICU di bawahnya, jam 11 malam kita baptis persik. Dan sejak itu dia boleh mengenal Tuhan. Dan perjalanannya 9 bulan di rumah sakit, Tuhan memberikan pertolongan. Dan sekarang dia melayani Tuhan. Saudara, satu hal yang mengejutkan, setiap hari harus diambil darahnya. Darahnya harus diambil. Setelah sembuh, diambil juga darahnya. Kalau sakit masih wajar. Ini setelah sembuh juga diambil darahnya. Diminta. Terus dia bertanya, kenapa dok? Dia bilang, darah kamu ini mau dikirim ke meeting internasional, riset internasional di Amerika. Karena dari seluruh pasien seluruh dunia, yang masih hidup itu cuma kamu aja. Maka mereka bingung, kenapa ini bisa hidup. Nah, ini membuat riset buat mereka. Saudara, inilah kita membawa pasien kepada Tuhan Yesus. Dia tabib yang ajaib. Dia adalah mujizat sumber keselamatan kita. Mujizat keselamatan dan mujizat kesembuhan. Biar hari ini, kalau engkau punya tubuh yang sehat, mari bersama-sama kita membawanya kepada Tuhan Yesus, tabib yang ajaib. Kita harus sepakat, kita harus tujuan membawa kepada Tuhan Yesus. Poin yang kedua. Ya, poin yang kedua dikatakan adalah, di sini dikatakan ada orang datang kepadanya, seorang lumpuh digotong 4 orang. Saudara, 4 orang ini artinya 4-4-nya dibawa kepada Tuhan Yesus. 4 orang ini membawa yang lumpuh ini kepada Tuhan Yesus. 4 orang. 4 orang, setelah 4 orang ini, nah maaf kata badannya satu pendek, satu tinggi. Kalau mereka bentuknya dipanggul, ya dipanggul. Kalau depannya orangnya pendek, belakangnya tinggi, apa terjadi? Dia merosot ke depan. Kalau dipindahkan yang tinggi di belah depan, yang pendek di belakang, dia merosot ke belakang. Dipindahkan ke samping yang pendek, miring ke samping. Jadi bagaimana caranya? Caranya adalah yang tinggi turun sedikit, yang kurang tinggi naik, sehingga rata, sehingga sehati. Artinya apa, saudara? Di dalam melayani orang sakit itu tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih jagoan, tidak ada yang lebih baik dari semuanya. Semua sama di hadapan Tuhan. Kalau engkau yang tinggi, engkau harus turun sedikit. Engkau yang rendah harus naik sedikit. Artinya apa? Engkau yang tinggi, ayo rendahkan hatimu. Pak, saya nggak bisa apa-apa, Pak, saya nggak bisa. Kamu bisa. Berikan dorongan supaya dia boleh naik sedikit. Boleh mulai pede sedikit. Dan yang tinggi, ayo jangan. Ayo rendah hati, kamu rendah hati. Sehingga sama. Sehingga pada waktu sama, itu menghasilkan orang yang dibawa kepada Tuhan Yesus, orang lumpuh itu akan nyaman dan tidak akan jatuh. Saudara ingat, pelayanan kalau ada suatu orang yang menonjol, maka dia akan jatuh. Dan ingat, pelayanan kalau mulai ada kesombongan, udah mulai dirinya paling hebat, di situ awal sebuah kejatuhan. Saya ingatkan cerita, ada 10 kuda sedang makan rumput. 10 kuda makan rumput dengan nyaman. Tiba-tiba apa terjadi, saudara? Ada singa di belakangnya mengintai. Begitu sudah mendekat, rupanya kuda ini kompak. Oh iya, ada singa, ayo bikin lingkaran bulat dengan kepala ke depan. Singa-singa melekat, langsung mendekat, ditendang. Dan singa mau nyerang di belakang, ditendang. Mereka membuat lingkaran yang luar biasa, saudara. Sehingga mereka kompak sekali, unity sekali, sehati sekali, sehingga singa itu tidak bisa memakan 1 ekor pun kuda. Wah, sia-sialah usaha singa ini. Lalu singa itu mulai berpikir, bagaimana caranya ya, supaya bisa memakan 1 ekor kuda ini. Terus dia mendapatkan ide. Dia bertanya demikian, kawan-kawan kudaku, sahabatku, kalian rupanya pintar-pintar ya, bikin begitu lingkaran sehingga saya tidak bisa menyerang kamu. Kamu hebat kuda-kuda. Cuma saya mau tahu nih, di antara 10 kuda ini 1 yang paling pintar, 1 yang paling hebat, 1 yang paling jenius. Saya mau tahu ini.
Siapakah di antara kalian yang paling pintar ini? Kuda nomor 1 bilang, saya orangnya. Kuda nomor bilang, no, saya. Kuda nomor 3 bilang, no, bukan saya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Akhirnya mereka ribut, saudara. Pada waktu mereka ribut, mereka terpecah. Tidak lagi membuat lingkaran. Dan ini berbahaya. Singa memakan 1 ekor kudanya. Saudara, inilah sebuah pelayanan. Pada waktu kita melayani, biarlah kita mempunyai sehati. Semua sama di hadapan Tuhan. Semua saling menopang, saling mendukung. Tidak ada lagi yang hebat. Tidak lagi Superman, tapi super team. Mari kita bergandengan tangan. Mungkin ada yang bisa menghiburnya dengan pujian. Ada yang bisa mendoakan. Ada yang bisa sharing firman. Ada yang mungkin tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dia memberikan support yang luar biasa dengan memberikan sesuatu perhatian. Saudara, mari hari ini. Tidak ada yang lebih hebat siapapun, termasuk saya. Semua sama di hadapan Tuhan. Mari kita jaga hati kita, sehingga sehati. Setujuan, sehati. Poin ketiga. Poin ketiga. Ya, sepenanggungan. Ada orang datang membawa kepadanya orang lumpuh digotong oleh 4 orang lagi. S yang pertama, setujuan. S yang kedua, sehati. S yang ketiga, sepenanggungan. Apa artinya sepenanggungan? Saudara, orang sakit itu bebannya berat, saudara. Saudara, mungkin sahabat-sahabat saya sampaikan di beberapa tempat. Saudara tahu nggak, saudara? Nginap di ICU-nya Mount Elizabeth 1 malam, 10.000 sing, 100 juta rupiah 1 malam. Saudara, kalau maka saya bilang sakit itu mahal, sehat itu anugerah. Ya, saya melayani pasien ada yang 3 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Berobat di rumah sakit dengan biaya 1 malam 100 juta. Itu berarti rumahnya hilang terjual. Mobilnya habis terjual. Untuk biaya rumah sakit. Saudara. Penyakitnya sudah berat, biaya cukup mahal. Artinya apa? Beban orang sakit itu berat sekali. Pada waktu anak-anak Tuhan tidak datang. Berarti siapa, saudara, yang datang? Iblis datang. Pikiran negatif datang. Nggak mungkin kamu bisa, nggak mungkin kamu hidup, nggak mungkin kamu ada harapan. Percuma kamu, lihat nggak ada yang sayang sama kamu. Yang datang pikiran negatif. Yang datang adalah iblis, saudara. Masuk dalam pikiran-pikiran daripada pasien-pasien itu, saudara. Sekarang pertanyaannya, kemana anak-anak Tuhan? Kemana anak-anak Tuhan yang mendoakan, yang menguatkan, yang memberikan semangat? Saudara, biarlah hari ini kalau kau punya tubuh yang sehat, mari kau peduli kepada orang sakit. Saudara. Mungkin kau tidak bisa membantu dana, tapi kau bisa membantu doa. Mungkin kau tidak bisa membantu keuangan yang mahal, tapi kau bisa membantu dengan perhatianmu. Tuhan. Mereka perlu dikuatkan. Saudara, pada waktu bebannya sakit dihadapi sendiri, itu bukan 100%, tapi 1000%. Kenapa? Masalahnya banyak. Ada banyak kisah-kisah yang menyedihkan orang sakit, saudara. Satu kali ada seorang bapak di Penang. Istrinya berkata, Pak, uang kita sudah habis, rumah sudah terjual, mobil kita sudah terjual, dan sudah tidak ada uang lagi. Sudah tidak malah mau kasih pinjam lagi, karena hutang kita sudah banyak. Terus dokter berkata, kami dari medis tidak bisa menyembuhkan. Saudara, bapak itu sakitnya bukan sakit fisik, hatinya juga hancur. Dengan penuh kesedihan. Setelah keluarganya pulang, jam 10 malam dia sendiri di kamar mengalami tekanan. Tekanan begitu kuat dalam diri dia. Dia keluar dari kamar sendiri, pelan-pelan, di waktu malam, tanpa ada yang tahu, termasuk suster. Dia naik ke loteng yang paling atas. Dan apa yang terjadi? Dia mau lompat, mau bunuh diri. Karena bebannya begitu berat dan dipikul sendirian. Saudara, puji Tuhan ada security melihat dan menyelamatkannya. Dan puji Tuhan tim SOS datang, menguatkan. Dan puji Tuhan, dia mendapatkan kekuatan. Dia mendapatkan pengharapan kembali yang sudah dicuri oleh iblis. Sehingga dia boleh bangkit kembali. Dan dia mengandalkan Tuhan. Dan di situ Tuhan punya cara menyembuhkan. Kisah di Singapura ada seorang anak 4 tahun sakit leukemia.
Dan dia bertemu dengan dokter, dan dokter berkata, apakah kamu punya uang? Ya, punya uang ya ada, tapi nggak banyak. Ini perlu uang 2 miliar. Anak kamu sakit leukemia, perlu untuk pengobatan setahun di Singapura. Dan kau harus punya uang 2 miliar. Mereka adalah pasangan baru menikah. Dan mereka berkata, wah Pak Dokter, saya nggak punya uang sebanyak itu. Oke, dokternya memberikan nasihat. Oke, kalau kamu tidak punya uang, saya akan memberikan nasihat kamu. Ya apa dok? Kamu kembali ke Surabaya, dan di Surabaya, dia tanya, dok, saya ke Surabaya ketemu dokter atau rumah sakit mana dok? Kamu jangan ke dokter. Oh, terus kemana? Rumah sakit. Jangan ke rumah sakit. Loh, kemana dok? Dokter tidak, rumah sakit tidak. Kamu kemana? Terus saya kemana dok? Kamu ajak anak kamu ke mall aja. Bawa jalan-jalan ke mall saja tiap hari. Bikin happy. Karena ini umurnya tidak lama. Diprediksi 3 bulan, dia akan lewat. Hatinya hancur. Terus dia memberikan informasi kepada teman-temannya, dan saya ditelepon, dan saya datang. Dan pada waktu saya datang, saya kuatkan. Ayo mengandalkan Tuhan. Dan di situ dia mulai bangkit kembali. Bangkit kembali. Dan singkat cerita, dia sudah sembuh. Dan sekarang dia ada di Makassar. Ya. Satu lagi cerita. Satu kali saya tiba-tiba ditelepon oleh nomor telepon yang tidak saya kenal dari Indonesia, saya di Singapura waktu itu. Dan apa yang terjadi, dia berkata, Pak Stefanus, ya betul. Anak saya juga sakit leukemia, Pak. Boleh nggak saya mau berkonsultasi, bertanya sesuatu, tetapi ini rahasia. Kenapa? Anak saya leukemia, perlu uang 2 miliar. Saya terkumpul baru 800 juta. Itu rencana jual rumah, pinjam saudara, dan masih kurang 1,2 M lagi. Pak, ini rahasia, tolong dibantu. Apa? Saya mau jual ginjal saya untuk anak saya berobat. Tolong bantu, Pak. Carikan market di black market supaya anak saya bisa terselamatkan. Saya mau jual ginjal saya. Saya bilang, kamu di mana? Di rumah sakit, Pak, NUH. Oke, kita ketemu di Kopitiam ya, di food court ya. Di situ kita ketemu, kita nangis sama-sama. Ayo kita andalin Tuhan. Kita punya Tuhan yang hidup. Bukan dengan cara manusia. Kalau kau menjual ginjal di market, ngapain dia bayar uang kamu? Dapat ginjal kamu, dibunuh, selesai. Kamu menyelesaikan masalah dengan masalah, sehingga timbullah masalah besar. Wah, dia tersentuh, dia nangis. Yuk, mari kita andalkan Tuhan. Di situ mulai andalkan Tuhan. Kita berjuang untuk mencari dana. Ada nyumbang $100, 500, 1.000, sampai 25.000 Singapura dolar. Dan singkat cerita, sampai selesai, Tuhan cukupkan semuanya. Saudara, mari hari ini kita mau sepenanggungan dengan mereka. Kita mau sepenanggungan dengan orang-orang sakit. Kita mau bawa mereka kepada Tuhan Yesus. Mari kita mau ambil bagian menjadi beban mereka. Kalau 4 orang ini datang, dia menguatkan satu orang yang lumpuh ini, maka beban yang lumpuh itu berkurang 25. Datang orang kedua, berkurang lagi 25, tinggal 50%. Datang orang lagi ketiga, tinggal 25%. Datang lagi orang keempat, wah dia semakin ringan. Sehingga pada waktu semakin ringan, membuat dia lebih mudah untuk dapat mengatasi masalahnya. Bila hari ini ada banyak orang sakit, sedang berjuang, sedang mengalami pergumulan, mari kita mau ambil bagian, menjadi sahabatnya yang peduli. Poin yang pertama, setujuan kepada dibawa ke Tuhan Yesus. Poin yang kedua, bicara tentang sehati. Poin yang ketiga, sepenanggungan. Dan poin yang keempat, mari kita lihat. Poin keempat, yes. Tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atapnya, di atasnya sesudah terbuka menurunkan tilam, dan tempat orang lumpuh itu berbaring. Saudara, apa yang terjadi ketika sudah sampai di sana? Buka, tolong, ini ada orang lumpuh mau diminta didoakan sama Tuhan Yesus. Jawab dari dalam, maaf, penuh. Saudara, tidak bisa masuk. Penuh, saudara. Ada banyak orang yang di dalam rumah itu sehingga tidak bisa menerima orang lumpuh ini. Saudara, saya mundur sedikit. Kalau engkau tidak setujuan, mereka akan marah. Tuh, kau bilang juga apa? Jangan dibawa ke Tuhan Yesus, bawa ke dukun aja. Dukun lagi sepi tuh, bisa masuk itu.
Oh, jangan bawa ke rumah sakit aja, lagi kosong ini. Tapi karena udah setujuan, mereka tidak ada ribut lagi. Tidak saling menyalahkan, tidak saling memojokkan, saling menghakimi. Tetapi mereka mencari solusi. Tidak mencari siapa yang salah, tapi solusi. Ya, saudara, di poin yang keempat, ada pintu-pintu orang sakit yang tertutup, saudara. Di mana sudah tidak ada harapan secara medis. Tetapi di situ kita mau berjuang bersama-sama. Kita membawa kepada pintu-pintu yang Tuhan bukakan. Pintu-pintu yang Tuhan bukakan. Saudara, biarlah hari ini kita mau seperjuangan dengan mereka. Sama-sama menanggung, mari kita mau seperjuangan bersama-sama untuk menolong mereka yang sedang mengalami pintu-pintu yang tertutup. Ada kondisi-kondisi yang tidak bisa mereka hadapi. Biarlah hari ini kita mau seperjuangan dengan mereka. Sehingga singkat cerita dibawa mereka datang kepada Tuhan Yesus. Naik. Dan pada waktu naik ke atas, dan apa yang terjadi, saudara? Oke, kalau begitu dibawa aja. Saudara, kira-kira orang lumpuh ini mau nggak dibawa, digotong ke atas, saudara? Sama 4 orang ini, dinaikkan. Saya percaya tidak mau. Karena naikin orang sehat ke atas sulit. Apalagi dinaikkan buat orang sakit. Pasti cenderung mereka tidak mau dan berkata, no, thank you, kalian sudah baik. Saya udah lumpuh saja, jangan sampai nanti saya jatuh benjol, tangan saya patah, jangan, saya nggak mau, thank you. Tetapi bagaimana caranya meyakinkan orang lumpuh ini mau naik? Ada resikonya, pasti jatuh. Tetapi itu tidak menjadi fokusnya. 4 orang ini bersaksi, kamu harus ketemu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus menyembuhkan saya. Orang pertama. Orang kedua, Tuhan Yesus menyembuhkan saya juga. Ayo percaya dia. Dia akan menyembuhkanmu. Orang ketiga juga, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya juga. Mulai, ayo, kamu harus ketemu sama Tuhan. Orang keempat juga ngomong apa? Iya benar, Tuhan Yesus itu yang membuat mujizat. Saya disembuhkan. 1, 2, 3, 4. Semua ditolong Tuhan Yesus. Maka orang lumpuh ini, yes, oke, saya mau. Hanya mempunyai iman dan dinaikkan. Dan itulah yang Tuhan katakan apa? Tuhan Yesus melihat iman mereka. Merekanya itu bukan 4 yang menandu, tetapi plus 1 orang lagi yang lumpuh ini 5. Karena mereka sudah sepakat sehati ingin mengalami kuasa Tuhan Yesus. Saudara, hari ini mari kita mau seperjuangan. Ada banyak orang sakit yang sedang menghadapi pintu-pintu yang tertutup. Mari kita mau berjuang bersama mereka. Dan apa yang terjadi? Tuhan menyatakan dosamu sudah diampuni. Bicara mujizat keselamatan. Dan pada waktu diturunkan selesai, Tuhan berdoa, bangunlah dan angkat tilammu dan berjalanlah. Dan apa yang terjadi? Wow, yang begini belum mereka lihat. Yang lumpuh berjalan. Dan pertanyaan saya yang terakhir, kemanakah orang lumpuh ini setelah disembuhkan? Oh, bersaksi, Pak. Oh, dia ke gereja, Pak. Oh, dia pelayanan, Pak. Saya sedang memberikan tafsiran pribadi saya. Dia pergi cari orang lumpuh-lumpuh yang lain seperti dia dulu. Kalau dia dulu lumpuh, dia sendiri, dia beban berat. Dia mengalami masa yang sulit. Sekarang dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dia kepengen orang lumpuh-lumpuh yang lain dibawa ke Tuhan Yesus. Supaya mereka juga menerima mujizat keselamatan dan mujizat kesembuhan. Maka dia mencari orang lumpuh-lumpuh yang lain dibawa kepada Tuhan Yesus. Saudara, inilah visi dan misi SOS. Orang sakit ini berdampak bagi kotanya. Misinya menguatkan, memuridkan, dan mengutus bagi kotanya. Biar hari ini, kalau engkau punya tubuh yang sehat, itu anugerah Tuhan. Kalau engkau punya tubuh yang bisa dipakai untuk pelayanan, melayani orang sakit, itu anugerah. Mari, lebih baik mendoakan daripada didoakan. Lebih baik mengunjungi daripada dikunjungi. Biarlah engkau punya tubuh yang sehat ini menjadi berkat bagi yang sakit. Oke,
Saya memberi kesempatan karena ini 5 menit ke depan saya memberikan ruang tanya jawab ya. Jadi saudara yang mau bertanya silakan, saya lihat ada banyak chatting, mau bergabung di Makassar, mau bergabung Semarang, saya minta teman-teman yang dari SOS boleh memberikan informasi. Oke, saya memberikan kesempatan bagi teman-teman ada yang mau bertanya sebelum kita masuk dalam doa. Mungkin slide-nya boleh ditutup. Hari ini kita belajar 4S. Setujuan, boleh tampilkan ya oke, setujuan, sehati, sepenanggungan, dan seperjuangan. Ya, oke. Silakan saudara mau bertanya, boleh buka mute-nya, kita akan saling berbagi. Ya, saya tidak sendirian, di sini ada teman-teman juga. Oke. Oke, kasih Silakan. Tuhan yang mungkin mau bertanya boleh ya. Boleh angkat tangan dulu, lambang dulu, nanti kita akan bergantian. Atau Yes, mungkin setelah itu. langsung open mic. Ya, oke, silakan. Kalau tidak ada nanti mungkin setelah kesaksian Ibu ya. Oh, Ya. Ibu Madam Christine Calvin. Beliau yang selalu nomor 1. Oke, silahkan pertanyaannya, Madam. Shalom, shalom. Saya salah satu orang yang beruntung bisa ikut hari ini. Jadi saya tukar pelayanan saya di Prancis untuk bisa gabung ya. Karena Pastor Stefanus, lagi ada Ibu Iva, ini selalu memberikan sesuatu membuat kita jadi pintar sehari. Artinya bahwa banyak sekali hal yang bisa kita petik hari ini. Setujuan, sehati, sepenanggungan. Nah, Pak, ada beberapa yang saya mau tanyakan, tapi ini yang paling inti yang saya mau tanyakan. Biasanya kalau kita di dalam tim, ada pasti yang tadi Bapak contohkan yang kuda ya. Pasti ada yang namanya gembala, Pak. Dan itu sudah menjadi apanya ya? Sudah menjadi jabatannya, statusnya bahwa dia gembala. Dan seringkali, maaf Pak, gembala yang kita temui adalah merasa pasti lebih daripada yang lain. Nah, pertanyaan saya, bagaimana supaya gembala yang terlanjur tinggi hati ini dan merasa dia yang paling benar, tidak ada yang salah dari dia, bisa sama-sama dengan kita untuk memikul beban menjadi super tim yang baik. Karena ya banyak sekali yang begitu, Pak. Terima kasih. Oke. Saya jawab ya, coba perhatikan baik-baik. Ini penting. Saudara, saya akan memberikan sebuah jawaban daripada Ibu Christine, Pastor Christine yang di Perancis, yang saya kenal baik. Saya akan memberikan jawaban akan mengagetkan semua orang. Jawaban saya apa? Tunduk kepada gembalamu. Tetap tunduk kepada gembalamu. Walaupun dia tinggi hati, walaupun apapun, tunduk kepada gembala. Kita percaya tunduk kepada otoritas. Nah, itu artinya apa? Membuat kita semakin rendah hati. Dan saya percaya ada waktunya Tuhan, di mana kita akan Tuhan berikan kesempatan. Ya, jadi itu proses kedagingan kita. Kita mau sekarang aja Tuhan, dia nggak benar nih Tuhan. Tapi Tuhan bilang, waktuku belum tiba. Nah, ini membuat kita harus rendah hati lagi. Terus yang kedua, kebenaran tidak perlu dibela. Kalau Ibu Christine dalam hal yang kebenaran, udah diam saja. Kebenaran itu akan menjadi kebenaran yang akan memberkati banyak orang. Tidak perlu kita bela, kita perjuangkan, diam saja. Kita bilang apa? Waktunya Tuhan belum tiba. Ikut saja, jalanin saja dengan setia. Saya percaya pada waktu Ibu Christine lakukan itu. Wow, keren banget nih orang. Ya, itu dia kerendahan hati yang berdampak. Ingat, kerendahan hati yang berdampak. Kita tidak boleh tegur, kamu tinggi hati. No, tidak perlu dengan ucapan. Tapi dengan perbuatan rendah hati kita, itu akan menyadarkan orang yang tinggi hati. Tunduk dulu dengan pemimpin. Apapun kondisi dia adalah orang yang dipercaya Tuhan untuk memimpin kita. Ya, ini nilai-nilai kerendahan hati yang saya juga belajar. Oke, itu dia. Terima kasih. Saya lihat Bu Christine semangat sekali, keren ya. Oke, thank you. Ada lagi teman-teman?
Mungkin ada lagi satu orang lagi, dua. Kalau enggak, di tengah-tengah kita juga ada sahabat saya juga. Ada. Saya beri kesempatan yang dari script player, ada yang mau bertanya? Saya melihat ada sahabat saya, saudara, yaitu siapa? Johan. Johan. Pastor Johan yang ada di Singapura ya. Pastor Johan. Pak Johan yang Singapura. Boleh buka mute? Yes, Pak Pak Steve, gimana? Johan. Ya, Pak Steve. Ya, ini Pak Johan ya. Oke, Pak Johan ada di Singapura. Dia seorang bapak yang luar biasa. Dia punya anak sedang sakit, berobat leukemia. Ya, saudara, coba Pak Johan sharing. Jadi apa yang saya sampaikan tadi, nah coba Pak Johan dari versi orang sakit. Apa sih yang dirasakan? Sehingga kita betul-betul mendapat objektivitas dari pembicara dan orang sebagai pasien. Gimana suka dukanya dalam sebagai pada waktu anak yang dikasih sedang sakit ini. Bebannya bagaimana? Berat tidak? Bisa sharing? Dan apa yang diperlukan? Ya, thank you. Selamat malam ya Pak Steve dan Bapak Ibu semuanya ya. Jujur bicara sih, ini baru pertama kali saya ngalamin orang sakit ya yang saya jaga sekaligus anak gitu ya. Dimana saya nggak nyangka juga kan diagnosanya waktu itu leukemia gitu. Shock juga kita ya, apalagi kita itu sebenarnya dari Ambon ya. Jadi kita terbang ke Singapura kan jauh sekali. Terus kan kita di Singapura tuh nggak ada temen, nggak ada siapa-siapa kan. Jadi waktu itu kita dimasukin di Glen Eagles. Terus habis itu dari Glen Eagles kita dimasukin lab, langsung bermalam 2 malam. Hasilnya keluar leukemia, tipenya AML. Tipe ini jarang sih ya, 10 dari 1 juta orang yang kena gitu. Nggak tahu kenapa penyebabnya, dokter juga nggak tahu. Akhirnya ya udah kita bingung kan, ya udah kita ngikutin aja, dokternya bilang A, B, B gitu. Terus kita di refer ke Mount Elizabeth ya, karena dokter anak untuk leukemianya di situ nih. Waktu terima bill-nya aja, wah 2 malam di Glen Eagles itu kita udah shock banget itu. 2 malam aja kita habis 200 juta itu. Kita megang bill-nya udah terkaget-kaget 2 nih. malam 200 juta. Iya, 200 juta Pak kita habisnya tuh, 18.500 Singapura dolar Pak. Gitu. Jadi ya anak ini ada asuransinya, tapi kalau 2 malam 200 juta, ya asuransi ini paling cuma bertahan 1,5 bulan nih, kita hitung-hitung kan. Nah, waktu masuk di MONI kan langsung di kemo segala macam. Waktu kemo itu belum selesai kan 10 hari kemo. Kemo belum selesai, keluar lagi hasilnya. Wah, ternyata dia AML with mutasi gen. Alias ini AM-nya tipe high risk yang perlu transplant. Ya udah tambah panik lagi kita kan, udah kita bingung nih. Terus kita ini cari-cari second opinion kan, kita dikenalkan dengan teman yang kebetulan teman tersebut Renaldo ini teman baiknya Pak Stefanus. Singkat cerita, Pak Stefanus datang ke tempat kita nih. Terus habis itu sharing, apa sih kendalanya kita di sini? Ya kita bilang nih ke beliau, Pak, jujur bicara kita ini juga udah kalut pikirannya Pak, kita udah frustasi. Dari sisi kesehatan anak juga, ya kita nggak tahu kan kesempatan sembuhnya kalau menurut dokter yang lain itu 50%. Waktu itu kita sempat cari second opinion di NU. Dan beliau bilang, wah lebih baik pindah aja di NUH nih. Cuman kita bilang nih, tapi kalau menurut dokter MONI 60-70%, berarti kan kesempatan di MONI lebih besar nih sembuhnya daripada di NUH nih. Nah, terus beliau bilang, ya kalau di MONI seperti ini gitu dokternya. Kalau di NUH itu tim dokter gitu. Jadi ya saya sarankan, dan memang teman-teman kita juga udah bilang, leukemia the best itu di NUH kalau di Singapura. Ada namanya satu Profesor Allen. Nah, setelah beliau menguatkan kita, terus beliau tanya lagi, secara finansial gimana? Kita bilang, kita memang ada asuransi, Pak. Tapi ini di MONI udah hampir kepake habis. Jadi kita di MONI waktu itu 14 hari di MONI kita habis 139 Singapura dolar. Jadi kita udah habis itu totalan itu 160.000. Ya sekitar 16 harian lah. Itu kita juga waktu saya pegang bill-nya itu tangan saya bergetar juga terus terang. Belum lagi biaya tinggal di Singapura yang sangat-sangat mahal tuh. Nah, akhirnya Pak Stefanus berdoa buat kita, ya udah kita coba jalanilah day by day. Kalau kita terlalu mikir ke depan juga kan stres juga kita ya. Jadi anaknya sakit,
kitanya juga sakit gitu ya kan, nggak selesai-selesai gitu. Apalagi anak saya itu ada autisnya gitu, jadi dia itu kayak ADHD gitu loh. Dia nggak biasa sekamar itu berbagi, dia maunya sekamar sendiri. Wah, lebih celaka lagi, kita sekamar sendiri di Mount itu semalam 15 juta itu. Itu kamarnya tok tuh, belum dokternya dan yang lain-lainnya. Akhirnya Pak Stefanus datang ke Mount ketemu anak saya, ngobrol segala macem. Terus habis itu yang bilang gitu, kalau sharing gimana segala macem, kita juga sambil berdoa, kita coba pindahkan anak ini ke NUH. Di NUH kita ikutin saran beliau, ya coba kita taruh sekamar lah. Tapi kita tahu memang sekamar di NUH itu nggak akan bertahan lama karena kamarnya sedikit, jadi pasti akan dipindahkan ke yang berempat gitu. Puji Tuhan nih anak mau nih dipindahkan nih ke NUH nih. Setelah 2 hari di NUH, dipindahkanlah ini sekamar berempat. Kita agak panik tuh karena kita sempat coba di Mount waktu sekamar berdua itu ribut tetangganya. Jadi anak ini bilang, wah udah saya mau sekamar sendirian aja. Karena kalau drop, ini kan leukemianya kan tipenya ini ya, langka ya, dan agresif ya. Kita khawatirkan dia juga kalau misalnya hatinya ngedrop kan pengobatan ini sia-sia semua. Puji Tuhan di NUH itu sekamar berempat dia senang-senang aja tuh. Gitu. Jadi makanya tambah banyak gitu. Dan puji Tuhan juga kita baru diinfokan kemarin itu kalau udah remisi. Artinya leukemianya udah hilang dan udah ready untuk second chemo gitu. Jadi kita benar-benar apa ya, bersyukur banget gitu. Wah, ternyata anak ini kita pindahin ke yang kamar berempat juga bisa dan bisa nerima. Sempat anak ini down terus terang aja. Waktu itu saya bilang ke Pak Stefanus kan, wah Pak Pendeta anak ini down nih. Dia bilang udah pulangkan saya aja ke Ambon nih, biaya di sini mahal nih. Kita di Ambon itu sekamar tuh cuman 1 juta, kamarnya gede. Di sini kamarnya kecil, mahal lagi. Terus habis itu ya kita berdoa lah supaya Tuhan gerakkan hati anak ini. Tiba-tiba anak ini pagi-pagi udah senang-senang amat, gembira-gembira, nggak tahu kan karena memang anak ini autis gitu loh. Jadi kita kan nggak bisa nebak anak ini bakalan seperti apa gitu. Dan dari sejak itu ya sampai sekarang anak ini fine-fine aja gitu. Ya kita bersyukur banget sih gitu. Kita bilang kan Pak Stefanus tanyain tiap hari gimana perkembangannya. Ya kita up to date sih. Sampai tadi ya seperti itu sih. Itu sih Pak. Ya, oke, Jadi terima kasih Pak Johan ya. Saudara, thank ini you, Pak. mewakili sebuah pasien, saudara. Kita akan berdoa buat Cliff namanya, usia 15 tahun. Dia mempunyai cita-cita yang mulia. Dia ingin menjadi hamba Tuhan. Kita berdoa biar rencana Tuhan tidak ada yang bisa menggagalkan. Amin. Saudara, inilah biarlah hari ini ada banyak pasien, ada banyak Cliff, ada banyak Pak Johan, di mana anak-anak sedang sakit. Maukah kau peduli? Maukah kau peduli kepada mereka yang sedang sakit? Maukah kau punya hati untuk boleh menguatkan, memberikan dorongan kepada mereka? Maukah kau punya hati untuk mendoakan di tengah-tengah beban-beban mereka yang begitu berat? Kalau engkau punya tubuh yang sehat, itu anugerah Tuhan. Biar malam hari ini saya memberikan tantangan bagi engkau. Jika engkau berkata di hadapan Tuhan, terima kasih buat tubuhku yang sehat. Terima kasih buat istriku, anakku, suamiku, orang tuaku, semuanya sehat. Sementara ada orang yang sakit, anak-anak yang sakit, mereka perlu dukungan. Mereka perlu perhatian. Mereka perlu support. Maka kau menjadi sahabat buat orang sakit. Biar pada malam hari ini, jikalau hatimu diketuk dengan kasih daripada Kristus, dan kau berkata, Tuhan, saya mau ambil bagian melayani orang sakit, Tuhan. Mau menjadi sahabat orang sakit. Jikalau engkau orangnya, saya mau berdoa bagi engkau. Mari kita berdoa. Biarlah pada malam hari ini firman-Mu sudah selesai ditabur. Dan firman-Mu berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Jikalau hati kami tersentuh, hati kami disadarkan, hati kami bertobat dari hal keegoisan, kepentingan sendiri. Dan biarlah malam hari ini mulai ambil bagian dan peduli. Ada banyak anak-anak yang sedang sakit, yang memerlukan pertolongan. Mungkin kita tidak bisa membantu dalam keuangan, tapi kita bisa membantu di dalam doa. Mungkin kita tidak bisa membantu menyembuhkannya,
Mungkin tapi Kau bisa hadir di masa-masa sulit mereka, hadir di masa-masa sakit mereka, yang memberikan kekuatan dan pengharapan buat mereka. Dan Kau membawanya kepada Tuhan Yesus, supaya mereka jangan terhilang, jangan biarkan mereka putus asa. Jika Engkau berkata pada malam hari ini, Tuhan, ini saya mau melayani orang sakit, Tuhan. Tuhan, ini saya, Tuhan. Saya ingin melayani orang sakit, Tuhan. Kau boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan berkata malam hari ini, Tuhan, ini saya. Tuhan, ini saya mau melayani orang sakit, Tuhan. Kalau Engkau memberikan tubuh saya yang sehat, ini karena kebaikan Tuhan. Ini karena cinta Tuhan yang diberikan kepada saya. Jadikan hidup saya berarti, Tuhan. Jadikan hidup saya berarti, Tuhan, berbuah. Menolong orang-orang sakit yang sedang memerlukan kasih Kristus. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat pada malam hari ini. Baik Engkau yang mendengarkan siaran ini, biarlah hatimu boleh berkata, Tuhan, ini saya siap, Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk melayani orang sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa memberkati tangan-tangan yang terangkat. Kami secara khusus hati berdoa untuk Cliff, anak usia 15 tahun yang sakit leukemia yang ada di NUH. Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu mengalir. Berikan kesembuhan buat Cliff. Kau lihat rencana hidup dia yang begitu mulia. Dia ingin menjadi hamba-Mu, Tuhan. Tuhan, biar rencana-Mu tidak ada yang gagal. Terjadi buat Cliff dan kesembuhan terjadi. Kuatkan dan teguhkan untuk Papa Mama Cliff dan Tuhan yang mencukupkannya. Kami berdoa bagi sahabat-sahabat kami sedang sakit lainnya. Kami menyerahkan Ibu Dina juga yang ada dari Timor Leste juga sakit. Tuhan, tolong sembuhkan, Tuhan. Berikan pertolongan dan kekuatan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan sahabat kami yang sakit, Tuhan. Berikan mujizat-Mu. Dan kami yang sehat, pakai kami untuk melayani-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saya coba menyapa Ibu Dina. Ibu Dina ada dari Timor Leste, ada di NUS. Boleh dikasih gambar, Bu Dina? Shalom suaranya. Coba mana? Natali, mana Natalinya? Natalinya. Coba kasih lihat Natali. Natali ini usia berapa? Usia berapa Natali? 16 tahun, Pastor. Sakit apa? Tumor di ginjal. Ada tumor di ginjal. Ibu tinggal di rumah sakit sudah berapa lama, Ibu? Sudah 6 bulan. 6 bulan ya. Oke, arahkan tangan kepada Natali. Kita lambaikan tangan kita pada Natali. Semangat Natali. Iya, senyum. Oke. Semangat ya. Oke, Tuhan berkati. Oke, saya kembalikan kepada host. Oke, puji nama Tuhan. Wah, sangat luar biasa ya. Pelayanan hambanya dan juga kesaksian-kesaksian yang telah beliau sampaikan, dan ada pesan yang sangat berarti. Karena apa? Itu tentang kesehatan. Karena kita manusia tanpa ada kesehatan, waduh, memang benar-benar saya saat ini lagi migrain juga, dan kayak mau ngomong aja kadang-kadang susah gitu tuh. Itu udah kayak, aduh Tuhan, kenapa sih gitu? Apalagi yang sampai kayak leukemia dan apa tadi ginjal itu wah luar biasa. Dan semoga diberi kekuatan ya Bapak Ibu yang saat ini sedang mengalami keadaan seperti itu. Saya pernah mengalami sakit yang sangat di proses Tuhan yang sangat terendah sekalipun, tapi Tuhan begitu baik. Tetap andalkan Tuhan. Amin. Terima kasih hambanya, dan kasih Tuhan kita akan menyaksikan kesaksian oleh Ibu tercinta. Maksudnya istri tercintanya Bapak Pastor Stefanus ya, Ibu Iva ya. Tapi sebelumnya kita akan foto keluarga dulu ya. Ada Sister Alice di sini, kita boleh open cam buat kenang-kenangan. Nanti akan tayang di YouTube ya, boleh disaksikan di YouTube. Sister Alice ada? Open cam ya. Oke. Oh, Bro Erik. Oke. Bergaya. Dikasih aba-aba ya, Bro Erik ya. Oke, ini ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, Oke, mantap. 1, 2, 3, say wow. 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 Wow, luar biasa ya. Kasih Tuhan siapa yang diberkati malam ini. Lambaikan tangan untuk
menghormati kemuliaan Tuhan, dan apa yang disampaikan oleh beliau sangat memberkati ya tentunya, dan semoga menjadi rema buat kita semua, dan kita saatnya akan menyaksikan kebaikan Tuhan juga. Kesaksian dari hambanya Ibu Iva ya, Iva, silakan namanya. Ya, shalom, Ibu Michelle dan semua ibu dan bapak yang ada di Zoom ini. Terima kasih sekali buat responnya. Saya cukup terharu lihat banyak sekali tadi tangan-tangan yang diangkat mau ikut terlibat di dalam pelayanan kepada orang-orang yang sedang sakit. Ya, luar biasa ya, Tuhan bekerja di tengah-tengah kita, menggerakkan hati kita semua. Pelayanan sahabat orang sakit ini pada waktu kami mulai di Singapura, sebenarnya kami nggak ada rencana untuk terlibat di dalam pelayanan orang sakit. Pada waktu itu, ketika Tuhan membawa kami ke Singapura, ada orang yang minta untuk kita melayani saudaranya, seorang anak kecil di sana, usianya baru 2 tahun, sakitnya kanker paru yang langka. Papa mamanya seorang dokter, dan mereka sangat stres karena anaknya dalam kondisi yang demikian sukar untuk diobati sakitnya. Ketika kami ke sana, kami ketemu bukan hanya namanya Caca, ya bukan hanya Caca, anak yang usia 2 tahun sakit kanker paru ini bersama papa mamanya, tapi kami juga melihat ada banyak lagi pasien-pasien lainnya dari Indonesia, anak-anak kecil, disertai orang tuanya, dan sakitnya bukan sakit yang ringan-ringan, sakit kanker ya. Dan kita juga melihat bagaimana sebagai orang tuanya mengalami stres ya, berduka cita, muram gitu wajahnya ya. Tapi pada waktu kita kemudian mulai melayani, kita melihat ada perubahan-perubahan ya. Jadi dari seorang yang satu pasien yang dilayani itu kemudian akhirnya menyebar kepada pasien-pasien yang lainnya, sampai akhirnya bisa membentuk satu komunitas sahabat orang sakit. Jadi beberapa orang di antara kita sesama pasien gitu bersama keluarganya, kita mengadakan seperti komsel gitu di dalam satu rumah. Kemudian di situ kita saling menguatkan, dan ternyata dari komsel ini akhirnya bisa berkembang, dan kita juga akhirnya ada ibadah bersama begitu ya di Singapura. Dan lewat itu kita melihat tadinya wajah-wajah yang muram, Tuhan yang mengubahkan menjadi penuh senyum ya. Dan itu kita lihat kadang-kadang mereka foto bersama ya, anak-anak yang sedang menerima kemoterapi, tapi mereka bisa bergaya bersama-sama dengan kelihatan wajahnya itu terpancar sukacita. Bahkan juga para pasien yang wanita ataupun yang pria, kita melihat bisa sama-sama begitu bersama keluarganya ya, mereka foto bersama dalam keadaan misalnya karena kemo ya rambutnya nggak ada, tapi mereka saling menguatkan dan ada sukacita begitu. Jadi saya ikut melihat semua ini, menyaksikan semua ini, saya ikut merasakan sukacita juga bersama mereka. Dan bukan hanya saya rupanya. Ketika ada tim SOS yang berdatangan dari Jakarta ataupun dari kota-kota lain, mereka datang, mereka melihat persekutuan ini, mereka bilang, kami salut katanya, karena pasien-pasien ini mereka sedang menjalani pengobatan yang penyakitnya cukup serius gitu, dan bahkan cukup berat konsekuensi yang dijalanin ya. Kita tahu kalau kemo itu ya kadang nggak enak, mual, tapi kok bisa ya mereka sukacita gitu, wajahnya sukacita, nggak ada sama sekali murung. Iya, kalau Bapak Ibu ikut pada waktu itu di tengah kami ya, kita bisa ketawa-ketawa bersama, ya kita bisa saling menghibur, saling menguatkan, kita merasakan kehangatan persaudaraan di dalam Kristus ya. Dan bukan hanya satu orang pastor yang menyampaikan dorongan semangat, tetapi justru dari para pasien yang sudah dikuatkan, nah mereka tahu gitu apa yang harus mereka lakukan ketika mereka melihat ada pasien baru yang datang.
kita semua seperti tim sergap ya, semua datang kumpul. Ya waktu itu pernah ada teman kita yang dari Makassar, seorang ibu ya, Mei, anaknya masih kecil, Hasil, kena leukemia. Waktu itu ibu itu baru datang. Kemudian teman-teman yang sudah kuat nih, para pasien dan keluarganya, kita semua datang sama-sama kumpul begitu ya untuk memberi semangat kepada Ibu Mei pada waktu itu. Sehingga akhirnya Ibu Mei merasa terhibur dan merasa dikuatkan. Dan pada akhirnya dampaknya Ibu Mei juga menguatkan teman-teman yang lainnya. Jadi luar biasanya satu kerjasama tim ya. Dan kita tadi melihat bagaimana ada Ibu Dina ya. Ibu Dina bersama putrinya Natalicia yang berada di rumah sakit ya. Puji Tuhan tempo hari ada pasien yang baru ya Ibu Dina, yaitu seorang papa mama juga dari Timor Leste. Kemudian ada anak bayinya yang lagi sakit. Itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Ibu Dina yang pertama datang ke sana untuk menguatkan Bapak Ibu ini yang dari Timor Leste untuk mendoakan anaknya. Jadi Tuhan pakai para pasien yang ada untuk menjadi super tim ya, bersama-sama begitu. Jadi ketika ada orang bilang, oh ada pasien di ini NUH begitu ya. Kemudian kita ada teman-teman yang lagi berobat di sana, kita kasih tahu, Bu, tolong dikuatkan, ini ada pasien. Nah, nanti mereka yang paling cepat ke sana gitu. Akhirnya mereka yang kasih penguatan kepada pasien-pasien yang baru mengalami sakit ya, divonis sakit, tentunya mereka down ya. Tapi dengan adanya teman-teman yang menguatkan ini, para super tim ini, super timnya Tuhan, nah mereka pasien yang baru ini terhibur dan dikuatkan. Jadi kalau pada waktu itu hanya Pastor Stefanus ataupun hanya saya aja, kita berdua, tentunya sangat kurang ya. Karena rumah sakitnya ada banyak di Singapura ini, tentunya kita kekurangan tenaga dan nggak bisa secepat itu. Tapi luar biasanya dengan adanya teman-teman yang sudah dikuatkan Tuhan, yang sebenarnya juga adalah para pasien, mereka Tuhan pakai juga untuk menguatkan teman-teman yang lainnya. Saya ingat pada waktu jam 3 malam, ada kritis ya, ada kritis pada waktu itu di SGH. Pada waktu itu Pastor Stefanus juga sedang di luar kota, saya sendirian gitu ya, malam-malam. Terus saya kalau nggak datang, saya kasihan sama pasien ini gitu ya, saya kasihan juga dengan keluarganya. Lalu puji Tuhan, di sana itu ada seorang bapak juga yang sedang melayani istri, sedang mendampingi istrinya berobat. Lalu bapak ini kasih tahu saya, Ibu Iva nggak usah datang ke sini, ada saya di sini biar saya yang layanin. Wah, itu luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Jadi sangat membantu gitu ya, Tuhan kirimkan sahabat-sahabat kita di sini bisa saling menopang. Iya, seperti itu. Bahkan kalau Bapak Ibu melihat waktu yang lalu sempat ada ibu-ibu yang akhirnya tinggal bersama di satu rumah, sharing gitu ya, masak bersama ibu-ibu ini. Kemudian mereka sambil masak, mereka sambil menyanyi lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Mereka masak untuk anak-anaknya yang lagi berobat, keluarganya yang lagi berobat. Tapi mereka penuh sukacita, mereka penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan. Ya, itu semua bukan karena kehebatan satu orang yang melayani, tapi itu karena kita sama-sama saling bergandengan tangan mau dipakai oleh Tuhan untuk bisa menjadi saluran berkat. Dan ya lewat itu pekerjaan Tuhan, pelayanan ini boleh semakin berkembang. Bahkan sekarang Tuhan percayakan lagi, tadi seperti Pastor Stefanus beritahu bahwa ada rumah singgah di beberapa kota. Itu semua karena kemurahan Tuhan dan juga karena hati yang dijamah Tuhan yang mau dipakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat, sehingga akhirnya pelayanan ini boleh Tuhan pakai untuk menjadi alatnya untuk memberkati pasien-pasien yang sedang dilanda kesusahan. Mereka boleh mendapatkan penghiburan, kekuatan dari Tuhan. Jadi bukan
bukan karena satu orang, tetapi karena Tuhan sendiri dan karena pasien-pasien yang mau bersedia untuk dipakai untuk melayani. Dan jadi puji Tuhan, akhirnya juga Tuhan kirim sahabat-sahabat lain, para pengerja rohani, gembala-gembala sidang dari berbagai gereja, berbagai denominasi di Indonesia, bahkan sampai di Eropa, di Amerika juga ada, sampai itu mereka semua mau bergandengan tangan untuk kita sama-sama menjadi saluran berkat Tuhan untuk melayani mereka yang sedang kesusahan, dilanda sakit. Jadi tidak sendirian, tapi kita saling bergandengan tangan untuk menjadi berkat. Iya. Demikian Pastor Stefanus, mungkin kalau ada yang mau ditambahkan lagi. Iya. Oke, terima kasih Pastor Iva. Di sini juga ada Pak Tony. Ya, Pak Tony, ya, mungkin Pak Tony bisa sharing sedikit. Saudara, Pak Tony ini sakitnya sakit leukemia juga. Pak Tony, shalom. Boleh buka videonya atau suaranya? Saudara, Pak Tony ini dia sakit cukup berat, leukemia, kambuh berapa kali. Satu kali keluarganya semua tidak mau menolong. Dan apa akibatnya? Satu kali dia mau melompat dari apartemen. Shalom Pak Tony. Shalom. Ya, oke. Bisa cerita sedikit bagaimana kondisi Pak Tony waktu sakit leukemia di Singapura? Masih di mute. Mute-nya dibuka. Bentar. Ya udah. Oke, silakan. Videonya boleh dibuka Pak Tony? Nah, kalau nggak suara ya nggak apa-apa. Ya, salam sore. Ya, saya bersaksi bahwa memang ketika kita divonis itu kita nggak bisa terima ya sakit kita tidak bisa. Jadi kita tidak bisa damai sama diri kita sendiri. Jadi yang saya dapatkan ketika itu Tuhan kirim untuk berobat di Singapura walaupun saya tidak ada uang, tidak ada dananya. Tuhan sediakan, tapi kenyataannya memang tidak semudah itu yang kita bayangkan karena di Singapura dengan biaya yang besar sekali, tidak ada dana. Saya bisa dalam tahun 2013 sakit 2014-15, jadi saya kenyataannya 3 kali relapse dalam 3 tahun itu. Memang sangat berat. Ya, oke Pak Tony, karena waktu, ceritakan bagaimana tekanan begitu berat sampai Pak Tony matanya gelap dan melakukan sesuatu yang tidak pantas. Silakan Pak. Ya, pada Di poin waktu itu karena sudah 3 kali saya relapse, jadi waktu itu keluarga suruh pulang karena sudah tidak ada biaya, terus harus ngapain mau tinggal di Singapura lagi, pulang saja. Tapi saya di situ sangat ada intimidasi dari iblis. Waktu itu saya di lantai 25, saya ada intimidasi untuk roh bunuh diri, untuk melompat dari situ. Dan di situ saya teringat akan Tuhan, saya berteriak sekeras-kerasnya, saya minta tolong Tuhan Yesus, tolong saya. Tapi waktu itu mata saya gelap, saya pingsan. Tiba-tiba saya dipanggil, dikuatkan lagi sama Pendeta Hendra supaya Pak Tony harus kuat. Memang ketika kita dalam masa keburukan itu, kita seolah-olah tidak percaya atau gimana, tapi kita tahu Tuhan mau melihat kita setia atau tidak. Tuhan mau melihat kita taat atau tidak. Ketika kita setia, kita tetap jalannya ada saja. Sangat diberkati oleh sahabat orang sakit yang sudah banyak jadi berkat buat saya, dan saya juga sangat berterima kasih sama Pak Stefanus, Bu Eva, dan teman-teman SOS yang lainnya. Karena saya dari sakit saya itu saya bisa melihat kemuliaan Tuhan, saya bisa mau melayani Tuhan dari sakit saya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Tony ya. Jadi saudara, waktu itu Pak Tony mengalami sakit yang berulang-ulang, kambuh lagi, timbul lagi penyakitnya berkali-kali, sudah 3 kali. Bahkan saudaranya sudah habis semua uangnya.
Bahkan satu kalimat yang menyentuh hati saya berkata apa? Pak Tony, umur kamu berapa waktu itu Pak Tony? 40-an ya? Umur Saya berapa waktu itu waktu itu itu? umur 52. Berapa? 52. Ya, dia bilang, Pak Tony, 52. saudara berkata yang menyumbang, Pak Tony umur lu udah 52 tahun. Tuhan Yesus aja umur 30 udah Tuhan panggil kok. Apalagi lu umur 52 tahun udah cukup lah. Saudara, dia kalimatnya sudah cukup, sudah habis. Istilah kasarnya mereka udah menyerah. Dan di situ mata Pak Tony gelap. Dia marah, dia emosi. Dia kecewa. Akhirnya dia mau bunuh diri. Tapi kasih Kristus menolong dia. Sekarang Pak Tony melayani orang-orang sakit. Pak Tony menolong Pak Tony yang lain yang sedang putus asa, yang sedang mengalami tekanan. Itulah tugas pelayanan Pak Tony. Karena dia mengalami sakit, dipulihkan, disembuhkan. Sekarang Pak Tony menolong Pak Tony yang lain yang sakit leukemia juga. Saudara, biarlah hari ini kita mau melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita melakukan apa, saudara? Terima kasih. Terima kasih. Jangan terima kolesterol. Ya, biarlah hidup kita menerima kebaikan Tuhan, bagikan kepada yang lain. Saudara Pastor Iva sudah menyampaikan kesaksian, dia banyak menguatkan pasien-pasien. Pak Tony juga sekarang jadi berkat bagi banyak orang, dan biarlah kita menjadi berkat lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Lambaikan tangan kita kembalikan kepada host. Oke, baik, terima kasih hambanya Pak Stefanus dan juga kesaksian dari yang lainnya dan kasih-kasih Tuhan. Kita sebentar lagi akan mengakhiri, tapi saya mau menyampaikan pengumuman bahwa habis ini kita ada ibadah 1 jam, yaitu setiap hari ada ibadah 1 jam. Dan malam ini bagus ya tentang saksian bagaimana seorang hamba Tuhan yang dijebloskan seseorang untuk masuk penjara karena masalah dengan narkoba seperti itu. Nanti jangan lewatkan ya, ikut habis ini langsung ikuti ibadah 1 jam saja. Dan juga ikuti juga subscribe YouTube-nya dan juga TikTok ya. Semoga biar menjadi berkat bagi kita semua. Dan kasih Tuhan kita akan mengakhirinya. Tapi sebelumnya boleh Bu Susan memberikan tanggapan sekilas untuk hari ini. Ada yang mau disampaikan, Bu Susan? Mute-nya. Oke, terima kasih Pak Stefanus buat malam ini untuk pelayanannya di komunitas Secret Prayer. Kita mau berikan kemuliaan buat Tuhan ya. Sekali lagi kita tepuk tangan ya. Saya sangat bersyukur ya tadi mendengar dari kesaksian dari kekasih-kekasih yang lainnya, khususnya di SOS Sahabat Orang Sakit. Ini kalau saya dengar tadi kebanyakan Kristen semua ya Pak ya. Benar ya Pak ya. Jadi mereka yang sakit dimuridkan, diutus. Ini luar biasa. Dan tadi ada 4S ya, kekasih-kekasih. Saya ulang lagi, setuju, sehati, sepenanggungan, dan ada solusi. Kekasih Tuhan memang benar. Kalau kita melihat seperti Pak Stefanus ini, saya percaya kalau banyak seperti Pak Stefanus, wow. Rasanya kita nggak usah perlu takut ya, kekasih Tuhan. Karena benar-benar kalau orang sakit itu membutuhkan penghiburan dan kekuatan. Itu pernah saya alami terhadap almarhum suami saya ya. Jadi perlu dihibur, perlu didoakan ya, semuanya itu untuk kebersamaan dalam kehidupan kita tadi dikatakan satu tim. Dan saya melihat dari pelayanan beliau ini Pak Stefanus nggak seorang diri, kekasih Tuhan. Banyak tangan-tangannya yang Tuhan berikan. Khususnya juga saya kemarin baru berkenalan dengan satu teman lama saya ya di Surabaya. Dan kebetulan juga ikut di SOS. Ternyata kemarin mestinya saya juga ikut di Madiun. Tapi saya pulang dari Jakarta, saya kemarin di Surabaya agak lama, saya pulang lagi kembali ke Jakarta, nggak sempat ikut Pak Stefanus. Dan saya melihat pelayanan beliau ini banyak sekali rumah singgah. Tentunya dari awal memangnya kecil ya, tadi dikatakan kesaksian, tapi lama-lama bisa menjadi besar. Tentunya saya percaya
semuanya itu kekasih Tuhan harus sekali lagi banyak berdoa, ya. Saya juga percaya banyak pertolongan Tuhan, mujizat-mujizat yang terjadi, semua di tempat ini dipakai oleh Tuhan. Satu hal, saya cuma mau menambahkan aja ya, kalau kita mendapat sakit, semuanya itu, kita tuh mau dibawa menjadi kesaksian. Ada satu teman saya sakit kanker, ya, tapi disembuhkan Tuhan, tuntas Tuhan menyembuhkan. Begitu dia disembuhkan Tuhan, dia melayani. Jadi dia bisa punya pengalaman dengan sakit kankernya, dia melayani banyak orang. Sehingga seperti ini bisa berkembang kekasih-kekasih Tuhan. Jadi saya sangat yakin dan percaya apa yang dilakukan oleh Pak Stefanus, semuanya nggak luput dari kebersamaan, kebersatuan, dan selalu ada solusi. Apapun penyakit yang diderita, kalau kita punya Tuhan, kita disertai Tuhan, ya, Tuhan yang menjadi pemilik kehidupan kita. Apapun dalam firman-Nya dikatakan, penyakit tidak akan membawa kematian. Saya banyak juga mendengar mujizat-mujizat, ya, orang yang sakit stroke yang sudah dibedah ini otaknya, tapi masih bisa lancar berbicara dan masih bisa, ya, matanya tuh awalnya buram, nggak kelihatan, mestinya buta, tapi bisa melek. Nah, ini karena apa? Karena pekerjaan Roh Kudus dan tentunya dengan iman ada solusi. Jadi setiap penyakit kekasih-kekasih Tuhan, saya percaya dengan adanya SOS itu membantu kita untuk meringankan satu hal. Kita masih ada yang mau menemani supaya kita nggak takut. Jadi kalau kita takut, termasuk sel-sel kita pasti akan mati. Tapi ketika kita tetap bergembira, seperti firman-Nya, hati yang gembira ada obat yang manjur, plus kita didampingi dengan SOS, sahabat orang sakit dimanapun berada, saya percaya dan yakin semuanya membawa kemuliaan bagi Tuhan, banyak menjadi berkat. Terima kasih ya Pak Stefanus buat pelayanan malam ini. Walaupun belum pernah tetap muka ya Pak Stefanus ya. Satu saat saya percaya saya akan ketemu dengan Pak Stefanus. Tuhan memberkati. Silakan Michelle. Oh ya, itu. Terima kasih Bu Susan. Nah, luar biasa ya. Kita sangat diberkati malam ini dan semoga apa tadi yang ulang tahun yang di Jakarta ya? Pengen sekali ya Bapak, gimana cara mendaftarnya? Mungkin kita semua pengen ikut nanti ya. Yang di Jakarta nanti ya. Ulang tahunnya di Makassar. Oh, Makassar. Ya, Aduh. tanggal 14. Ya. Oh. Oke, dengan pembicara yang dari Afrika, dari Amerika yang melayani di Papua. Ya. Oh iya. Oke. Jim Yos. Pastor Jim Yos. Oh, Jim Yos, luar biasa. Sangat kagum dengan beliau. Pelayanan Ya, sangat luar biasa. Oke. Seorang misionaris ya, kalau nggak salah ya. Ya luar biasa. Oke, kasih Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah ini dan kita sebentar lagi mengikuti ibadah 1 jam saja dan kami dari tim Secret Prayer mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk hambanya yang sudah melayani malam ini dan juga untuk para partisipan kasih-kasih Tuhan yang sudah ikut join malam ini. Kita ada ibadah setiap hari, setiap malam dan juga Miracle on Tuesday juga setiap hari Selasa jam 7. Jangan lupa ya. Yang mau ikut gabung di grup kami boleh tinggalkan nomor teleponnya di sini atau boleh juga langsung ke yang berkenal siapa ya, saya mau ikut dong di grupnya biar tahu info-info dan saling memberkati. Oke, mungkin begitu saja dan boleh kita Bu Susan ada yang mau disampaikan lagi? Sudah cukup ya? Oke, mungkin doa berkat dan penutup Pak Iya, Stefanus ya, puji nama Tuhan. Oke, silakan untuk doa berkat dan penutup oleh hambanya. Silakan. Langsung ya. Ya. Pujian dulu, kami memuji kebesaran Tuhan. Setelah itu kita dalam doa pengucapan syukur ya. Kita akhiri dengan ucapan syukur. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Pemuji.
kasih Tuhan, biarlah hari ini kau pulang membawa firman Tuhan. Setujuan, yaitu kepada Tuhan Yesus. Dan sehati, tidak ada yang lebih tinggi dan lebih hebat. Dan seperjuangan, sepenanggungan dengan mereka yang sakit. Dan berjuang bersama dengan mereka yang sedang mengalami pintu-pintu yang tertutup. Dan kita tahu, bagi Tuhan, tidak perkara yang mustahil. Bila hari ini, hatimu dipenuhi dengan ucapan syukur. Karena tubuhmu sehat. Karena Tuhan mempercayakan anugerah kesehatan. Dan kau boleh dipakai Tuhan menolong yang sakit. Biarlah hari ini, terimalah berkat yang melimpah dari Bapa di surga. Jemaat Tuhan dikasih Tuhan, diberkati akan keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati akan usaha dan pekerjaanmu, diberkati akan pelayananmu, dan diberkati kerinduan hatimu. Buat apa yang kau rindukan, Tuhan memberikan yang terbaik. Dan terimalah damai dari Bapa, cinta dari Tuhan Yesus, dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita semuanya, mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan 2 kali. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Sekali lagi lambaikan tangan kita semuanya. Terima kasih.